Kemudian untuk masalah penyajian data, ya tentu kalau kita sudah mengolah, baik itu mengolah kecenderungan data maupun dispersion, ya kita bisa menampilkan hasil olah statistik deskriptif itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, yang lebih informatif begitu. Ya, bisa dalam bentuk display tampilan tabel atau tampilan gambar. Ya. Nah, ini contohnya kalau dalam bentuk tabel kita bisa menampilkan satu variabel saja. Misalnya saya mau tentang dari sisi jenis generasi, Bu, baby boomer, X sama Y misalnya. Ya udah, ini berarti kan cuma satu variabel saja, satu informasi saja. Ya, jadi contohnya seperti ini, jelas kelamin, usia, pekerjaan. Ini beberapa atribut tapi susunan tabelnya jadikan satu, tapi tampilannya satu persatu, jenis kelamin, usia sendiri, jadi nggak digabung beda dengan yang ini. Nah, ini sama-sama tabel, tapi ini tabulasi silang. Kalau di Excel itu berarti pakai pivot table itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita mau menggambarkan dua variabel atau lebih. Jadi misalnya kalau tadi sebelumnya kan ini ya generasi nih. Nah, tapi kemudian kan ini cuma satu informasi saja generasi gitu. Nah, saya mau lihat gitu loh ya. Generasi ini rata-rata pengeluarannya berapa sih per generasi? Nah, jadi kita bisa breakdown variabel yang pertama adalah generasinya yaitu baby boomer X sama Y, lalu variabel kedua yang kita mau gambarkan adalah rata-rata pengeluarannya. Nah, jadi berapa yang pengeluarannya kurang dari 100.000 sekali makan di luar. Nah, ini berapa? Yang generasi baby boomer nggak ada, generasi X itu ada 4 orang, yang generasi Y itu 17 orang. Yang rata-rata 100 sampai 200, hampir 300.000 berapa? Nah, ini masing-masing ada breakdown-nya. Nah, ini bisa nih pakai, tadi kalau di Excel, kita pakai yang namanya pivot table. Ya. Jadi ini bisa dengan tabel. Lalu lebih mudah pakai melakukan cross tab itu di SPSS daripada di Excel ya, tapi di Excel juga bisa sih. Nah, yang berikutnya ini contoh ya tabel juga kalau mau menggambarkan statistik deskriptif, oh ya usia gitu ya. Oh minnya berapa, standar deviasinya berapa. Ini berarti paling muda respondennya umur 20, paling tua respondennya umur 64. Ya. Ini ingat sampai keluar angka begini pasti cara bertanyanya adalah usia titik tahun sehingga responden bisa bebas mengisi. Ya. Nah, lama sekolah nih ini apa? Oh, berarti kalau 6 ini berarti yang lulusan SD ya 6 tahun ya. Kalau yang 18 ini sampai lulusan universitas ya. Nah, ini penghasilan juga begitu ya 10, minnya ya rata-rata ya dan seterusnya. Nah, bisa juga nggak dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk chart ya atau diagram. Nah, bisa bar chart, bisa pie chart. Nah, ini Anda bisa bermain-main di sini. Nah, ini yang saya tadi maksud dengan histogram. Histogram itu ini bukan kita ya yang narik garis ini. Yang narik garis ini adalah hasil output SPSS-nya, statistiknya. Ya. Jadi dengan ini kita bisa ini kurva normalnya. Nah, kita bisa lihat ini apakah berdistribusi normal ya, kayaknya enggak gitu kan. Ini udah jelas-jelas kan kurvanya begini nih, gitu kan. Jadi kalau ditarik trennya jadinya apakah normal ya. Nah, kita bisa lihat mungkin ini enggak seberapa normal, nanti bisa dihitung ini ya skewness kurtosisnya kalau mau tahu. Ya. Nah, itu seputar yang diagram. Kalau ini grafik bisa tuh dibuat scatter plot gitu. Jadi kalau kita mau ya tergantung apa yang kita mau scatter, apa yang mau kita tampilkan. Ya ini bisa ini tentang satisfaction ya antara harapan ya toh dengan persepsi. Jadi ini yang dianggap penting, yang ini ini yang diharapkan, ini yang actual performance-nya, actual service-nya. Ya. Jadi bisa macam-macam. Oke. Nah, sekarang materi sudah selesai. Nah, saya mau tunjukkan saja kepada Anda seperti janji saya tadi di depan bahwa untuk tugas survei kita, jadi teman-teman saya udah pernah cerita ya bahwa saya mengembangkan Zoom Exhaustion and Fatigue Skill ini atau ZEF ini dari satu jurnal artikel penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Stanford University. Nah, ini saya kasih skala pengukuran yang dipakai sama mereka. Sorry.
ya. Abaikan saja angka-angka ini ya. Oh, ini nanti ini udah analisa yang lebih canggih ya. Kita fokus ke yang ini aja, gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak mau jelasin yang ini sih sebenarnya. Kalau ini kan tadi Min tadi udah tahu ya. Min udah tahu. Nah, kita nggak perlu bahas yang hasil penelitian mereka. Kita concern ke hasil penelitian kita saja. Yang saya mau share kepada Anda, sadar atau tidak, kemarin itu saya udah pernah jelasin kan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak turun dari langit. Tapi ada satu konsep psikologis yaitu tentang fatigue, tentang kelelahan, dan ini disesuaikan dengan konteks kelelahan mengikuti video conferencing ya. Mungkin karena di Amerika itu lebih banyak pakai menggunakan Zoom ya. Google juga ada, tapi istilah yang terkenal bukan nggak pernah dengar Google Meet fatigue, itu jarang gitu yang dipakai sama peneliti, itu Zoom fatigue gitu ya. Nah, jadi ada 15 pertanyaan teman-teman. Ternyata fatigue kelelahan itu bisa dibagi bisa dibagi 5. Satu adalah general fatigue, 2 visual fatigue, 3 social fatigue, 4 motivational fatigue, dan 5 emotional fatigue. Dan ini masing-masing saya sudah urutkan di dalam kuesioner Anda. Kamu bisa lihat lagi ya, susunan kuesioner kita yang tentang kelelahan video conferencing itu udah urut. Jadi ini di pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, sampai pertanyaan 15. Ya. Nah, saya akan share sekarang tabel Excel kalian ya, yang sudah saya kompilasi gitu. Bentar ya. Nah, ini semoga nanti pada saat saya menunjukkan kepada kalian, Anda bisa Anda pakai untuk selanjutnya ya, nanti kalau kamu skripsi atau apa ya. Coba saya share screen, desktop aja. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat ya, ini folder saya ya, teman-teman ya. Benar ya? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, ini kan jurnal yang saya pakai ya, dari Fulfield ini ya, Fulfield et al ini. Nah, ini ya. Oke. Lalu nah, jadi ini grup submission-nya, ya ini masing-masing grup ya, kelompok 1 sampai kelompok 9. Nah ini sudah saya cek nah persentase ini kalau Anda mau tahu ini sebenarnya persentase yang dari cleaning yang saya editing yang saya lakukan ya, banyak yang harus di drop jadi misalnya kayak 15%, ini mungkin kalau nggak salah itu dari kelompok 9 ini kayaknya 32 respons kayaknya ya. Lalu yang saya drop itu ada 6 kalau nggak salah, berarti 6 per berapa? 30. Nah, itu berarti ketemu berapa persen gitulah ya. Dan itu pengaruh ke nilai ya. Jadi maksudnya saya rata-rata nilainya sama nih ya, tapi nggak terlalu nggak terlalu berbeda kan. Nah, yang saya mau ini yang saya sudah kompilasi gitu ya. Saya mau tunjukkan ke kalian. Oke, sebentar. Nah, jadi ini hasil kompilasi saya ya, dari 1 sampai kompilasi mentah yang benar-benar saya tarik raw, jadi saya tarik secara original dari yang kalian serahkan ke saya setiap kelompok. Nah, jadi raw datanya terkumpul 453 responden. Ini data yang ini data ideal lah istilahnya kalau buat saya itu kalau survei-survei statistik deskriptif gini, ini data yang lumayan ideal nih. Ya, jadi bagus nih kalau misalnya nanti ada yang harus di drop-drop itu kita masih punya cukup data gitu. Tapi kalau kamu datanya cuma 100, kamu surveinya kemudian nanti masih ada yang di drop-drop, tinggal misalnya yang di drop-drop itu 15, tinggal 85, itu untuk menggambarkan populasi yang lebih besar tuh kok rasanya masih kurang gitu. Jadi ini sangat ideal. Memang nggak ada patokannya ya, tapi ini cuma insting saya aja sebagai peneliti ya. Jadi kompilasi dari 9 kelompok itu ada 453. Nah, yang saya kasih kuning-kuning ini teman-teman, nah ini yang saya drop ya. Karena apa? Karena ya ini jawabnya
Ya saya pikir ini nggak sesuai dengan instruksi yang diberikan gitu. Jadi ya supaya gampang aja saya ya udah deh ini saya tunjukkan sebagai contoh. Ini sebagai indikasi bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Jadi makanya saya drop ya. Nah, kenapa kok yang di drop banyak dan I don't mind ya tadi saya bilang karena data kita cukup banyak nih 453. Jadi kita benar-benar mau saring mereka yang benar-benar apa ya kasih perhatian gitu ke kuesioner kita, ke survei kita. Nah, ini contoh. Nah, ini ya. Jadi tidak pernah nih, aku nggak tahu ya, kelihatan nggak ya ke kalian ya. Nah, ada yang jawab tidak pernah, tapi ngisi terus gitu ya. Ngisi terus. Ya, sampai dia kelelahan-kelelahan ini dia isi semua. Bagaimana dia bisa mengisi orang dia tidak pernah? Ya kan? Nah, itu apa namanya? Contoh ya, contoh-contoh yang real ini tidak pernah. Ini saya drop semua nih. Nah, ini coba nih lihatnya ya. Ditanya usia coba jawabannya apa? Ya, semua jawabnya ini hanya satu responden ini aja nih yang bandel kayak gini ya. Ini kayaknya orangnya ciki sekali, orangnya usil ya. Coba dia jawab mau berapa, hayo gitu. Orang ditanya dia malah jawab tanya, malah balik tanya ya. Nah, udah langsung tak drop ini udah. Ya, kebetulan kita punya datanya banyak. Mungkin kalau data kita terbatas, ya udah dia ditanya deh sama dia gitu loh. Ya, atau ya kita kosongin aja deh ya. Dianggap kosong tadi ya, dianggap missing tadi. Ya. Nah, lalu ini kan ada yang mengisinya 20 langsung jawabnya 20 THN gitu. Ada yang jawabnya itu 20 TH gitu. Nah, ini kayak gini ya, ini 20 TH kayak gitu-gitu. Ya udahlah kita kalau hal-hal yang enggak itu kita edit, kita anukan supaya nanti waktu kita ngitung min itu juga keluar. Kalau gini kan akhirnya nanti ngitung minnya enggak akan keluar ya. Nah, itu ya ini ya tidak pernah. Ada lagi enggak yang menarik untuk di ya kayaknya oke itu ya. Jadi nah, setelah kemudian saya edit ya, ini saya drop. Nah, hasilnya dari 453 itu teman-teman tinggal 360. Ya, berarti berapa nih yang kita drop ya? Ada sekitar berapa nih? Berapa coba? Tolong dong dihitungin 453 kurangi 360. Hampir 90 ya? Benar ya? 90 ya? 93 ya? Ya, jadi lumayan banyak nih. 360 ya, benar ya? Ya, rasanya betul 360 nih. Ya, banyak juga nih ya yang kita ini ya. Ya kalau ngitung respon rate ini lumayan nih, nggak sampai 90% nih pasti nih ya. Dari 453 sekarang udah jadi 360. Ya, kita bisa hitung respon rate-nya berapa. Nah, dari kompilasi ini ya toh ini udah bersih dari yang tadi yang jawabnya nggak sesuai instruksi. Nah, tapi kan kemudian masih ada yang jawab tahun-tahun. Nah, ini saya rapikan gitu ya. Kita harus rapikan supaya apa? Kita bisa ngitung min-nya nanti sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kalau masih ada aksara begini kan nggak bisa ya kalau masih ada huruf. Nah, kemudian ini kan jawaban masih benar-benar dari Google Form ya, gitu kan. Jawabnya itu benar-benar yang karena Google Form tidak seperti survei misalnya platform survei Monkey gitu. Itu dia nggak bisa langsung keluar 1, 2, 3. Padahal kan kita mungkin Zoom itu nomor 1, Google Meet itu nomor 2. Nah, jadi dia benar-benar keluar apa adanya gitu ya. Nah, ini kan 1, 2, 3 ini kan karena berapa kali dalam satu hari rata-rata. Memang pilihannya 1, 2, 3, satu kali, 2 kali gitu ya. Oke, lalu nah ini yang kemudian di sini ada tulisan recoded. Maksudnya recoded itu saya bukan tadi yang seperti reverse bukan, tapi saya lakukan pengkodingan dari yang kata-kata tadi, ya toh. Nah, kemudian saya lakukan pengkodingan yang kalau laptop berarti dia jawabnya 1 ya supaya ini memudahkan kita aja ya. Terutama nanti waktu mengukur kelelahan Zoom-nya. Ya, nah kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi dari pertanyaan ini ya, seberapa sering melakukan video conference, platform video conference apa, lalu paling banyak untuk keperluan apa dan seterusnya. Nah, sampai warna abu-abu ini ya, apabila Anda mengikuti lebih dari satu conference satu hari, berapa selisih waktu, ini kita kategorikan sebagai perilaku menggunakan video conferencing. Ini ada di kuesioner ya. Nah, lalu dari pertanyaan 1 sampai 15, nah ini kan dibagi jadi 3. Saya bedakan jadi 3 warna. Nah, ini supaya kita memudahkan saja. Ya. Nah, ini nanti akan saya upload ke Lentera.
Ya, jadi minggu depan kita akan latihan bersama, ya. Kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita coba ngitung min-nya, kita coba memaknainya, ya. Apa namanya? Nanti 1 sampai 15 itu skor keseluruhan untuk kelelahan. Tapi kita mau lihat dari 5 jenis kelelahan ini, mana sih yang paling apa ya? Istilahnya paling parah ya. Tingkat kelelahannya itu yang mana? Apakah yang visual, apakah yang general, apakah yang emosional, ya, apakah yang motivational atau yang sosial gitu. Nah, nanti kita bisa lihat ya sebaran heterogenitas jawaban responden itu seperti apa. Nanti kita bisa lihat ya. Kita akan lakukan nanti analisa juga, mungkin analisa yang simple cross step ya. Mungkin dari apa namanya yang jenis kelamin pria sama wanita, mana yang lebih banyak yang apa namanya mengalami kelelahan gitu ya untuk video conferencing. Nah, minggu depan kita akan bermain-main dengan itu, latihan jadi supaya apa namanya. Nah, nanti ya tidak hanya bermain-main, tapi analisa yang kita lakukan bersama-sama nanti akan bisa Anda pakai untuk menyusun laporan, dijadikan satu dengan interview yang akan Anda lakukan nanti pas libur Lebaran ya. Itu yang akan kita kerjakan bersama. Ya, jadi ya supaya paling tidak Anda bisa apa ya? Oh iya ya, aku pernah melakukan penelitian nih baik kuantitatif kualitatif tentang kelelahan Zoom. Ya, ini apa satu hal yang sangat-sangat apa ya topikal saat ini. Gitu, teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau Anda kan belum belum